Bagaimana? Sudah terlihat? Sudah terlihat slide-nya? Belum, Bapak. Belum ya? Iya, belum, Pak. Gimana sekarang? Sudah? Sudah terlihat, Bapak. Oke, baik. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita eh, menginjak ke pertemuan ke-12 ya. Melanjutkan dari Bu Put dan Pak Heri ya. Jadi eh, kesempatan ini kita akan membahas dengan topik sistem kontrol gitu ya. Jadi untuk bahasan sendiri itu terkait bagaimana menyusun fungsi transfer ya, fungsi transfer dari suatu sistem kontrol. Jadi pada dasarnya sebenarnya sistem kontrol itu ada dua jenis ya, eh, open loop dan closed loop. Kalau open loop itu biasanya pengontrolan yang sifatnya hmm, manual. Jadi peran manusia paling dominan di situ. Misalnya begini, ada apa namanya heat exchanger di situ, ada termometer, kemudian di heat exchanger itu ada steam in misalkan. Nah, kita mau menaikkan suhu di heat exchanger itu, kita buka steamnya. Nah, maka manusia tadi sambil membuka steam itu melihat termometernya sudah naik atau belum. Kalau belum ditambah lagi. Nah, kemudian dengan berjalan waktu dicek lagi sudah mencapai suhu yang diinginkan atau belum. Kalau sudah, ya sudah di stop gitu ya. Jadi tidak ada feedback langsung dari alat ukur ke manusianya, tidak ada. Jadi manusianya yang harus melihat secara eh, periodik gitu ya, gimana naik ke belum, udah secapai atau belum gitu. Nah, itu adalah open loop. Kalau closed loop itu biasanya sistemnya seperti siklus tertutup gitu ya. Jadi misalkan eh, kontrol valve dia misalkan membuka steam tadi di HE tadi. Kemudian steam masuk, temperatur di HE masuk, itu diukur oleh termokopel. Termokopel nanti memberikan sinyal ke controller, controller memberikan sinyal lagi ke final control atau control valve. Sampai dia eh, delta T-nya itu sama dengan nol. Jadi cara kerja eh, sistem kontrol itu bukan angkanya yang dikontrol, sebenarnya bukan angkanya langsung ya, tapi deltanya atau errornya ya. Misalkan begini, misalkan ini di sini ya, HE tadi saya katakan ini outputnya ya. Nah, ini adalah steamnya yang masuk, ini steam keluar ke sana. Nah, temperaturnya di sini misalkan. Nah, ya, temperatur TIC kontrol ya, TIC. Kemudian ininya di sini, kontrol valve-nya ya. Nah, begini misalkan.
Nah, misalkan ini menunjukkan 50 derajat Celcius ya. Nah, settingan daripada H ini, output HE, heat exchanger itu memang 50 ya. Nah, kalau 50 settingannya, kemudian sudah menunjukkan 50, ini akan tetap bukaannya ya. Misalkan bukaan 10%, bukaan valve-nya. Dah, tetap dia nggak akan bergerak lebih dari 10%, karena tidak ada sinyal yang masuk di situ. Tetapi misalkan suhu di sini menunjukkan peningkatan menjadi 51 ya. Nah, maka yang dibaca bukan angka 51-nya, tetapi 51 dikurangi dengan 50 sama dengan 1. Nah, angka 1 ini yang nanti angka 1 ini yang ditransfer ke sana ya. Sehingga dia nanti sistemnya meningkat. Sorry, sistemnya turun karena ini targetnya 50 ya, 50 tetapi hasil pengukuran 51. Berarti dia 50 dikurangi dengan 51 menjadi -1 ya, ini -1. Karena set pointnya 50 ya. Kondisi real 51 berarti lebih 1 ya. Maka dia memerintahkan ke sini untuk mengurangi steam ya, supaya angka 1 ini menjadi kembali lagi ke nol ya. Gitu. Nah, ketika dia turun, maka temperatur di sini cenderung yang awal 51 akan menuju ke 50 kembali. Nah, ketika sudah 50 kembali, maka dia tidak ada sinyal lagi. Di sini sinyalnya nol. Nah, seperti itu ya konsep daripada sistem kontrol ya, cara umum seperti itu. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba tuh membuat fungsi transfer pada suatu sistem kontrol secara menyeluruh ya. Karena kalau Anda bisa membuat fungsi transfer di setiap parameter kontrolnya, misalkan flow control, temperatur kontrol, kemudian pressure control, level control, konsentrasi kontrol, itu akan membantu Anda ya dan memprediksi dengan cepat kira-kira nanti berapa lama target yang kita inginkan kalau kita merubah misalkan set point-nya itu berapa lama ya. Nah, dengan fungsi transfer itu kita jadi tahu tuh ya komponen-komponen apa saja yang masuk kategori disturbance ya. Kemudian seberapa besar pengaruhnya. Nah, kita jadi tahu tuh kalau kita bisa membuat sistem kontrol fungsi transfer dari suatu sistem kontrol ya. Nah, ini contoh ya, contoh sederhana di sini ada apa namanya stirred tank heater gitu ya. Jadi pemanasan fluida dalam suatu tank yang di dalamnya ada pengaduk ya. Nah, temperaturnya itu dikontrol pada suhu tertentu ya. Nah, ini adalah sensornya ini. Nah, harapannya temperatur yang ada di fluida ini itu bisa tergambarkan dari sensor yang dipasang di dalamnya, ya, gitu. Nah ini T T output ini sama dengan T ini ya, T sensor ini ya, gitu. Ini salah, ini harusnya di sini ya. Ini adalah TR di sini maksudnya adalah temperatur set point ya, yang kita inginkan. Jadi kita bisa merubah temperatur target, baik itu menaikkan atau menurunkan. Misalkan kita mau menaikkan dari 50 menjadi 55, ya itu yang dirubah 50 menjadi 55. Enter ya, masuk dia. Rubah lo target. Atau mau menurunkan dari 50 menjadi 45. Tinggal di sini ya, di TR-nya ini dirubah. Nah, TR itu posisinya di sini. Ini TM ini adalah temperatur eh, real hasil pengukuran peralatan termokopel gitu ya. Nah ini ada namanya komparator. Jadi dibandingkan, pembanding ya gitu. Kalau misalkan di sini 50, kemudian set point kita
set 50 berarti ini errornya nol. Kalau nol begini ya udah diem semua, nggak ada yang bergerak gitu ya, nggak ada yang berubah karena memang sinyalnya nggak ada gitu. Kalau di sini misalkan 55 tapi di sini ada setting 50, maka dia nanti errornya sama dengan -5 toh. Nah, ini dia memerintahkan untuk mengurangi steam yang masuk di dalam sistem gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah sensor biasanya berupa termokopel. Kemudian ini adalah controller ini ya yang di sini. Kemudian ini pinal control biasanya berupa kontrol valve ya, pinal control. Kemudian ini steam ya, line steamnya. Biasanya kan gini toh. Nah, tadi ini adalah pinal kontrolnya. Ini steam masuk. Nah, ini yang masuk ke sini ya, ini keynya. Nah, ini steam. Kemudian ini adalah fluida yang masuk dengan laju aliran masawi. Kemudian temperaturnya ada TI ya. Kemudian keluarannya adalah T ya. T ini adalah temperatur targetnya. T di sini harapannya sama dengan TM gitu ya, gitu. Nah, secara umum untuk kondisi close loop ya, eh, profil daripada eh, sistem transfer yang ada di dalam suatu eh, sistem kontrol itu adalah seperti ini ya, gitu. Di sini adalah T, ya ini ya T ini, ya. Kemudian keluar di sini adalah TM, ya. Keluar dari sini adalah error nih ya, yang ini, ya. TR-nya adalah di sini tadi ya, ini TM. Nah, kemudian masuk ke sini, yang ini ke sini, yang ini itu adalah ini ya. Ini proses. Nah, prosesnya mana? Prosesnya ini nih. Semua ini proses ini. Nah, ini proses ini. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kita mencoba untuk mengisi nih fungsi transfer masing-masing ini. Ya. Jadi kalau Anda nanti bisa mengisi masing-masing blok dari fungsi transfer ini, maka nantinya akan mempermudah Anda ketika nanti Anda melakukan suatu pengontrolan proses ataupun unit pendukung seperti unit utilitas dengan mudah begitu ya, dan bisa memperkirakan berapa lama kira-kira dan dampaknya seperti apa, osilasi terlalu besar atau tidak begitu ya gitu. Oke. Nah, kemudian masalah yang sering dihadapi di dalam sistem kontrol itu ada dua ya. Ada yang namanya servo problem, ada namanya regulator problem ya. Servo problem itu secara mudahnya itu pengertiannya adalah pengendalian suatu variabel proses agar nilainya berubah teratur sebagai fungsi perubahan titik target. Nah, berarti di sini yang dirubah itu adalah TR-nya. Kalau ngacu ke sini ya, ini TR ini dirubah. Itu namanya satu problem. Misalkan awalnya 50 menjadi 55. Nah, ini namanya satu problem ya, 5 derajat dirubah ya, 5 poin lah ya. Nah, kapan itu terjadi? Melakukan satu problem itu biasanya ketika startup ya. Startup itu kan posisi dari proses mati ya, kemudian mau dijalankan ya, misalkan reaktor nih, reaktor. Nah, biasanya di reaktor itu kalau misalkan reaktor itu endotermis itu ada steam kan, steam, steam masuk. Nah, kemudian ini steam ini ada temperatur nih, outputnya berapa misalkan ya, outputnya berapa, temperatur di sini sensornya ya, ini adalah valve-nya. Nah, begini kan. Nah, ini kapan kapan dirubah? Nah, itu tadi terkait dengan servo problem, TR-nya yang dirubah kan, set point-nya yang dirubah. Ketika awal menjalankan pabrik itu adalah kondisi temperaturnya adalah 30 kan, kondisi lingkungan toh. Nah, kemudian dinaikkan secara pelan-pelan sampai misalkan suhu di sini 250. Nah, itu sampai pelan-pelan menjadi 250 derajat Celcius. Ya, itu servo problem.
Kemudian servo problem juga bisa dilakukan ketika pabrik itu mau dimatikan. Jadi ketika misalkan overhaul, ya, overhaul atau maintenance ya, shutdown maintenance yang tahunan itu. Makanya kalau merancang prarancang pabrik di tugas akhir itu, waktunya itu tidak dibuat 365 hari, tapi 330 hari. Jadi yang 35 hari itu adalah untuk shutdown maintenance, untuk perbaikan ya, perbaikan menyeluruh dari sistem kontrol atau peralatan lain yang perlu dilakukan perbaikan ya. Kalau di instrumentasi biasanya dilakukan kalibrasi biasanya gitu ya. Memastikan temperatur kontrol ini eh, masih berjalan dengan baik atau sudah ada sedikit permasalahan. Nah, itu bisa dideteksi nanti dari arus yang masuk berapa, yang keluar berapa. Itu tugasnya orang instrumen untuk yang kalibrasi begitu ya. Jadi kita memastikan bahwa eh, input dan output dengan bukaan tertentu itu sekian misalkan. Misalkan kita kan sudah udah mengoperasikan itu tiap hari dia tahu feelingnya. Oh, biasanya kalau misalkan bukaan 5% tuh steam yang masuk misalkan 1 kilo per jam. Kalau bukaan 10% misalkan 2 kilo per jam. Nah, itu kalau nanti di adjust sama orang instrumen tuh dengan bukaan yang tertentu itu ternyata relate dengan yang apa kita hadapi tiap hari, berarti alat itu masih bekerja dengan baik gitu ya. Nanti beralih ke alat yang lain. Semua itu dilakukan kalibrasi. Kemudian tuh alat-alat mechanical yang bocor dan packing-packing yang rusak tuh diperbaiki semua ketika shutdown maintenance. Ya, makanya perancang pabrik itu tidak dibuat 365 hari, tapi 330 hari. Ya, nah seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat fungsi transfernya? Nah, kita jabarkan satu-satu ya. Ini contohnya di stirred tank heater ya. Nah, yang pertama yang kita jabarkan di unit proses dulu ya, di bagian ini dulu ya. Nih, di bagian ini nih. Ini adalah unit proses nih. Yang ini ya. Nah, ini kita jabarkan. Nah, oh sorry saya belum menjelaskan yang regulator problem ya. Oke, untuk regulator problem itu pengendalian di mana suatu variabel prosesnya agar nilai tetap ya, tetapi tidak tetap berarti oke, berarti set point itu tetap misalkan tadi di setting 50 gitu ya. Nah, ini tetap gak diubah sama Anda ya. Tetapi ternyata hasil pengukuran sini berubah. Nah, berubah-ubah di sini ini, yang ini sorry berubah ini, itu dampak bisa di perubahan ini atau ini, ya. Temperatur fluida yang masuk ke stirred tank heater itu yang suhunya awalnya misalkan 30 menjadi misalkan 32, berarti kan berubah kan? Sementara eh, targetnya 50. Berarti kalau awalnya 30 menjadi 32, berarti nanti steam mengkoreksi, dia akan menurunkan panasnya. Begitu pula, misalkan TI-nya tetap sebagai temperatur fluida yang masuk, tapi temperatur eh, yang dibawa oleh steam dari sumbernya di boiler itu mengalami peningkatan. Maka dengan sendirinya, maka laju aliran steam itu juga akan terkoreksi menjadi lebih kecil ya, menjadi turun gitu ya. Mempertahankan supaya temperaturnya tetap 50 derajat Celcius. Itu namanya adalah regulator problem ya gitu. Jadi regulator problem itu terjadi ketika set point-nya tetap, tetapi faktor yang lain, ya, parameter yang lain seperti TI dan Q itu berubah. Tapi kalau set problem itu TI dan Q-nya tetap, tapi memang masalah itu dibuat gitu ya dengan menaikkan, sorry, dengan merubah set point-nya, bisa menaikkan atau menurunkan set point-nya seperti itu. Itu terkait dengan set problem dan regulator problem. Kemudian, nah kita mulai menyusun blok diagramnya ya. Pertama kita masuk dulu ke prosesnya.
Nah, kita memanfaatkan pendekatan neraca energi ya, gitu. Nah, pada kondisi unsteady state, ya, kalau neraca energi kan input, main output sama dengan akumulasi ya. Inputnya adalah Q, ya, panas yang dibawa oleh steam, ditambah dengan panas yang dibawa oleh fluida, yaitu massa masuk eh, massa apa massa dari fluida yang masuk dikali dengan kapasitas panasnya ini CP loh ya, CP. Nah, dikali dengan T inputnya dikurang dengan T 0 itu adalah T standar ya, 298 lah ya. T 298 ini, T 0 ini. Nah, kemudian yang keluar adalah masanya tetap ya, masa tetap. Kemudian CP-nya tetap, kalau misalnya PP dianggap tetap, kalau misalnya fungsi suhu ya berarti nanti pakai integral ya. Nah, CP kemudian ini adalah T, T luaran ya. T luaran dikurangi dengan T 0 ya, sama dengan rho, ini rho ya, ini rho, C, CV ya. Ini kapasitas panas dikali dengan ini rho berarti ini volume ya. Ini V ini volume ya, bukan kecepatan, volume. DT per T, delta suhu per delta waktu. Itu kondisi state steady state. Kalau kondisi steady state-nya ya sudah, ini tinggal dikasih untuk pembeda saja. Ini S ini steady state maksudnya ya, ini juga steady state. Nah, ini sama dengan nol loh. Nah, tadi udah dijelaskan sekilas bahwa cara kerja sistem counter itu ya, dieksekusi adalah errornya. Nah, error itu berasal dari kok selisih antara kondisi unsteady state dikurangi dengan kondisi steady state. Steady state adalah kondisi yang boleh dikatakan gampangannya mas targetnya ya, atau set pointnya ya. Kemudian ini kondisi unsteady state adalah kondisi yang berubah terhadap waktu ya. Nah, ini kita kita kurangkan Z gitu ya. Nah, sudah nanti diperoleh kondisi ini. Nah, ini. Nah, ini ya. Nih. Ki di sini itu sebenarnya adalah dikurangi dengan ki steady state ya. Ini adalah ki unsteady state dikurangi dengan ki steady state sama dengan ki besar. Nah, ini ya. Ini juga begitu. Yang ini adalah T I unsteady state dikurangi dengan TI steady state ya. Jadinya ini ya. Dan seterusnya ya, seperti itu. Kalau sudah, maka Anda bisa laplaskan ya. Anda laplaskan menjadi ini toh. Yang ini jadi ini, yang ini kan konstanta nggak usah dilapaskan toh. Yang ini jadi ini, yang ini jadi ini toh. Kemudian ini juga nggak perlu dilaplaskan karena ini konstanta. Yang ini itu jadi S, T absen S ya. Nah, kalau sudah, supaya mempermudah dalam eh, pendistribusian fungsi transfer itu dibagi dengan WC ya. WC berarti diperoleh penyederhanaan seperti ini. Nah, ini toh bahwa T absen S dikali dengan rho V per W S ditambah satu itu sama dengan QS per WC ditambah TI absen S. Nah, dimisalkan nih rho V per W itu sama dengan to. Nah, ini dimisalkan dengan to, toh. Ini to. Nah, maka diperoleh persamaan yang sederhana menjadi ini toh. Nah, sudah kita kembali lagi ke sini. Ini ada fungsi transfer untuk prosesnya ya. Kembali lagi kita lihat di sini. Nah, ini. Nah, kita mau ngisi di sini toh. Nah, ini adalah area proses nih yang di sini. Menyeluruh secara menyeluruh ya. Gitu. Nah, sedangkan bloknya di apa namanya di sistem blok dibuat seperti ini. Padahal tadi disebutkan proses tuh areanya ini. Tapi kalau cuma di sini, nah kita bisa ikuti nih, kita sederhanakan ya tanpa merubah arti. Sebenarnya proses itu menyeluruh ini ya proses, tapi di bagan loopnya itu
proses di sini ya, udah nggak apa-apa. Kita ikut ini ya. Oke. Nah, sudah ya. Nah, ini kita ini dulu kita buat apa adanya dulu ya. Nanti kita sederhanakan di ujung lah ya. Nah, tadi targetnya adalah ini ya. Wah, apa namanya? Temperatur outputnya adalah ini ya. Ini yang letaknya di sini tadi loh. Nah, ini kan di sini kan. Nah, ini atau kalau ini di sini lah ya. Nah, ini kan di sini. Nah, oke. Nah, sekarang kita isi. Nah, ini jadinya ini. Tapi ini masih bentuk lapas ya. Nanti Anda eh, anti lapaskan ya. Gitu. Pak Heri saya pikir sudah memberikan karena kemarin sempat ngomong fokus di lapas katanya. Ya sudah. Kemudian sudah di sini ini TS ini ada ini pasang ke sini. Set. Lambang ini komparator ya. Komparator. Bisa penjumlahan, bisa penambahan komparator ini. Ya bisa pengurangan atau penambahan ya. Nah, Anda lihat TS ini itu QS itu dia mempunyai fungsi transfernya ini. Sementara TIS itu mempunyai fungsi transfer ini. Kita isikan. Ini TIS isikan ke sini, fungsi transfer kita isikan di bloknya ini. Ya, ini ke sini. Kemudian yang ini sama, ini kita masukkan ke sini, yang ini kita masukkan di fungsi transfernya ini. Sudah. Jadi fungsi transfer di blok proses itu kita udah isi ya. Nah, udah selesai nih sampai sini ya. Nah, kemudian sampai sini bisa dipahami ya terkait penjabaran dari bagian prosesnya ya. Bagaimana bisa dipahami? Bisa dipahami tidak? Oke, saya anggap paham ya karena diam aja berarti paham. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian terkait dengan circle problem, tadi circle problem itu dikatakan bahwa TR-nya ya yang dirubah. Nah, kalau TR-nya dirubah berarti ya TR-nya dirubah. Oke, circle problem tadi set point-nya yang dirubah ya. Nah, kalau set point dirubah, maka di sini yang akan melakukan eksekusi terhadap eh, penghilangan error yang muncul akibat set point dirubah itu adalah steamnya ya steamnya karena steam itu yang terkoneksi dengan final control ya kalau TI-nya tidak sehingga di sini TI absen itu dia tidak menerima sinyal sama sekali ya maka sama dengan nol ya seperti itu ya nol sehingga nah ini sama dengan nol yang ini dia tidak tidak mempunyai apa namanya pengaruh apa-apa karena misalkan tadi TR-nya dirubah menjadi misalkan 50 menjadi 55 ya. Nah, ini kan otomatis berubah jadi 55 maunya toh. Nah, ini karena ini tidak terkoneksi dengan final control maka dia tidak menerima signal.
Nah, yang menerima mark signal adalah yang QS-nya. Maka ini sama dengan dia tidak bekerja. Fungsi timer ini ya, dia bekerja. Jadi peningkatan suhu luaran dengan merubah set point berupa TR tadi itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab steam ya. Gitu untuk kasus ini. Kalau regulator problem ya berarti set point-nya tetap ya. Nah, kalau set point tetap maka deviasinya itu tidak deviasinya sama dengan nol ya, error sama dengan nol. Berarti steamnya itu tidak berperan apa-apa karena dia tidak menerima sinyal apa-apa. Berarti sama dengan nol. Ya. Nah, naik turunnya suhu luaran itu dipengaruhi oleh suhu fluida yang masuk ke dalam tirit tank heater tadi. Itu ya, itu yang terkait dengan regulator problem. Atau bisa jadi dua-duanya dia berpengaruh. Misalkan yang ini dia dirubah 50, tetapi temperatur fluida yang masuk itu turun dari 30 menjadi 29, berarti turun 1 derajat. Kemudian suhu dari boiler juga turun, awalnya misalkan 200 derajat menjadi 198. Nah, ini berpengaruh dua-duanya. Ini pengaruh ke sana, ini pengaruh, jadi perubahan temperatur output itu dipengaruhi langsung oleh perubahan fluida yang masuk ke dalam tangki ditambah oleh eh, steam yang masuk ke dalam tangki juga gitu ya gitu. Bisa salah satu yang berpengaruh seperti ini atau dua-duanya berpengaruh gitu ya gitu. Nah, itu terkait dengan regulator problem. Nah, regulator problem ini biasanya terjadi ketika proses sudah berjalan normal. Nah, kita mengontrol supaya sistem tetap stabil. Misalkan dari temperatur reaktor jaga 250 Celcius ya. Nah, kita jaga itu 250, set point-nya nggak berubah-ubah karena dia sudah mencapai titik target yang diinginkan. Artinya bukan satu problem lagi ya. Nah, ternyata temperatur reaktannya turun, temperatur steamnya turun. Nah, otomatis kita jaga dong dengan apa nah? Dengan memastikan bahwa T outputnya tetap 250. Ya, dengan kita mengintervensi misalkan kalau steam suhunya turun, maka kita bisa menaikkan masanya. Karena Q sama dengan MCP delta T. Nah, kalau delta T-nya turun, supaya nilai Q-nya tetap, maka masanya yang kita naikkan, toh seperti itu. Nah, kemudian nah, tadi kita sudah membuat fungsi transfer di eh, prosesnya. Sekarang kita menuju ke controllernya. Nah, controller itu mempunyai beberapa fungsi sebenarnya ya. Pertama, dia menerima input error ya dari selisih antara set point sama hasil ukur ya. Jadi luaran daripada komparator yang di sini tadi. Nah, ini ya. Ini hasil ukuran berapa, seponya berapa, errornya berapa. Nah, ini diterima oleh controller ya, penerima signal error dari hasil pengukuran dan set point. Jadi selisih antara pengukuran dan set point itu error akan diterima oleh controller. Ya, yang letak kontrolnya itu di sini ya, di sini. Nah, kemudian kontrol juga berfungsi sebagai eh, merubah sistem kontrolnya. Ya, ada sistem kontrol itu ada proporsional integral, ada proporsional integral derivatif, dan ada proporsional derivatif saja, misalkan begitu ya. Itu. Jadi kita bisa rubah-rubah kondisi controller itu bisa proporsional, proporsional integral, proporsional derivatif, atau proporsional integral derivatif, tergantung kebutuhan. Maunya cepat atau lambat, ya.
actionnya itu memang cepat atau lambat karena setiap proses itu bisa di apa namanya bisa dikondisikan cepat atau lambat itu tergantung daripada kondisi proses sendiri. Misalkan di unit proses yang tidak dipengaruhi kesetimbangan antar fase gitu ya, dan proses difusi itu biasanya bisa menggunakan konsep proporsional integral derivatif biar cepat, seperti misalkan HE gitu ya. Itu kan yang situ hanya HE itu berfungsi untuk ini ya, pertukaran panas saja. Di situ tidak ada kesetimbangan secara langsung, tidak ya. Nah, itu bisa dieksekusi cepat tuh pakai proporsional integral derivatif. Tapi kalau misalkan ada kesetimbangan antar fase seperti destilasi itu tidak bisa cepat ya. Maksudnya gini dampaknya. Misalkan Anda tadi mau menaikkan suhu misalkan dari 50 menjadi 60 ya. Nah, ya. Kalau misalkan kita menggunakan konsep proporsional integral derivatif ya, nanti dengan hitungan detik misalkan begini dia. Ser gitu ya. Nah, itu udah tercapai kalau integral dari proporsional integral. Tapi kalau proporsional saja misalkan begini. Nah, lama kan waktunya ini lebih lama ya. Tadi di sini sudah tercapai tuh, sekarang di sini. Nah, kalau untuk HE itu cepat gak ada masalah. Lebih cepat lebih bagus gitu ya, gitu. Tapi kalau destilasi nggak bisa cepat-cepat. Di situ ada kesetimbangan antar fase kan, antara fase cair sama fase gas ini. Kalau cepat-cepat belum setimbang di naikkan lagi suhunya dengan ini bisa masalah nih. Nanti pengaruh ke apa kelarutan, pengaruh kesetimbangan antar fase, juga kemurnian produk yang dihasilkan ke depan. Jadi harus hati-hati ya. Gitu. Kemudian, nah ini terkait dengan fungsi transfer di controller. Kita misalkan menggunakan fungsi transfer proporsional misalkan ya. Tadi dia menerima error ya dari komparator. Jadi dia ini controller, dia menerima sinyal error. Nah, biasanya di kontrol itu untuk yang proportional control itu biasanya seperti konsep reaksi kimia lah ya. Reaksi kimia itu kan dCA per dt sama dengan Kc. Nah, ini konstanta ini itu sama dengan yang dimaksud adalah Kc nih, konstanta controller ya. Nah, ini di sini Kc ya. Nah, sudah. Nah, nanti dia outputnya adalah delta P di sini. Nah, delta P sendiri itu adalah P min PS kan tadi delta P itu kan tadi error itu muncul karena adanya perbedaan kondisi unsteady state dan kondisi steady state. Nah, ini tekanan unsteady state dan ini tekanan steady state ya. Maka kalau kita jabarkan menjadi delta PS sama dengan error dikali dengan KC. Ya. Atau P min PS sama dengan error kali KC. Atau P sama dengan error kali KC ditambah PS sama dengan ini ya. Nah, ini. Sudah. Nah, kenapa kok jadi P tekanan begitu ya? Nah, jadi tadi yang dibaca oleh termokopel itu kan sebenarnya sinyal elektrik ya, sinyal elektrik ya. Kemudian nanti bisa dirubah menjadi sinyal tekanan berupa udara tekan yang bisa mengatur bukaan final kontrolnya. Dia bisa menekan atau mengurangi tekanan daripada spring yang ada di kepala daripada si final control sehingga dia akan membuka menutup gitu ya, seperti itu. Makanya dia di sini delta P sama dengan error kali Kc. Nah, error sendiri itu sebenarnya sinyal elektrik ya, berapa arusnya yang masuk. Nah, itu nanti dirubah eh, sinyalnya dari ini yang elektrik menjadi ini pneumatik itu menggunakan transducer namanya ya. Gitu. Nah, sudah ya.
Berarti kalau kita jabarkan, berarti ini jadinya fungsi transfer daripada bagian controller adalah ini. Ya, PS per error S ini adalah ini Laplace ya, sama dengan KC. Ini fungsi transfer untuk yang controllernya. Sudah kita dapat di bagian controller, kemudian lanjut untuk yang di final control. Di final control juga pada prinsipnya sama ya. Jadi konstanta sudah ada sesuai dengan eh, peralatannya. Jadi kita bisa tahu konstantanya berapa misalkan ya. Itu kita bisa tanya ke vendornya. Ini KV-nya berapa atau KC-nya berapa? Itu kita bisa 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 tanya atau kita bisa rubah-rubah sendiri juga nggak apa-apa sih ya. Gitu misalkan kita mau rubah kita naikkan atau turunkan tergantung kita. Seperti reaksi kimia aja kan bisa bisa K itu bisa 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya. Kita bisa rubah-rubah tergantung kita sebenarnya. Tapi seringkali sudah ada konstanta itu dari vendornya biasanya. Gitu ya, sudah disetting dari sananya, tapi kita bisa rubah-rubah nggak ada masalah itu. Nah, untuk final control tadi dia menerima sinyal, Anda lihat di sini. Nah, ini menerima sinyal itu tadi berupa delta P di sini kan delta P ya. Ini KC di sini sudah error KC delta P. Nah, outputnya adalah tadi apa? Key ya. Key yang ini nih ya, key. Nah, ini fungsi transfernya. Nah, fungsi transfernya tadi udah saya jelaskan itu bisa tanya ke vendornya seperti apa. Nah, misalkan nih ya, fungsi transfernya ini. Nah, ini ya. Berarti perubahan steam yang masuk per perubahan tekanannya masuk itu sama dengan konstanta final control dibagi dengan tau ya, time constant pada valve-nya ditambah dengan satu ya gitu. Ini sudah di apa lapaskan juga. Berarti tau Vs tuh konstanta time valve-nya sudah dilapaskan ya. Nah, tadi delta P tadi itu posisinya di sini. Delta P itu di atas. Jadi yang merubah-rubah itu adalah tekanan udara berupa perubahan delta P. Nah, delta P ya. Jadi saya jelaskan lagi di sini udara ini berupa delta P. Nah, delta P ini besar delta P itu inputan dari tadi error dikali KC ya dari controller. Nah, ini ada transducer namanya yang berubah elektrik menjadi pneumatik. Ada solenoid di sini buka tutup udara ya. Nah, nanti nekan springnya ini kalau dia ditekan berarti lebih kecil, kalau dia dikurangi lebih 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 besar bukaannya ya. Nah, nanti di key itu di sini toh. Nah, keluarannya key toh di sini. Key itu ini ya. PS itu adalah ini. Nah, ini nanti ada ini fungsi transfer ini ada letaknya di 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 sini ya, di fungsi transfer ini. Nah, sudah. Nah, sekarang menuju ke elemen ukur ya. Elemen ukur tadi dia menerima sinyal itu dari sini. Nah, sini kan berarti ini adalah T absen S ya. Nah, ini ada fungsi transfernya, luarnya adalah TM. Nah, ini juga biasanya ada konstanta yang sudah ada di vendornya, ya, penjualnya. Nah, misalkan seperti ini fungsi transfernya. 1/tau ms plus 1, ya. Itu misalkan. Atau bisa jadi misalkan ini juga ada KM misalkan ya, konstanta apa namanya alat ukurnya. Jadi dipastikan saja nanti dari vendornya seperti apa. Oke, sudah semua udah ada kita masukkan ya. Masukkan ke loop tadi ya. Ke loop. Jadi yang kita jabarkan dari neraca massa itu ini nanti ke sini ya. Ini yang controller itu ke sini. Yang alat ukur ke sini, sedangkan yang pindah kontur nanti ke sini ya. Nah, sudah. Sekarang kita sederhanakan.
Anda lihat di sini bentuknya begini, ya. Bentuknya begini, sedangkan di loopnya begini ya. Udah kita sederhanakan, tidak ada masalah lah. Kita rubah yang bentuknya eh, bloknya di apa sebelum komparator 2. Sekarang kita jadikan bloknya eh, setelah komparator ya. Oke, jadinya seperti ini nantinya. Ah, ini toh. Ini TR, error, ini KC atau KP lah, terserah ya. Ini kebetulan saya salah tulis, harusnya KC ini. Nah, ini kemudian ini keluarnya adalah PS ya. Dia punya pusing transfer, pindah konotasi KV per tau PS plus 1. Keluarannya adalah steam ya. Steam. Nah, kemudian di steam tadi ada komparator. Nah, itu dia selain steam juga ada temperatur fluida yang masuk. Nah, tadi kan kita menyesuaikan karena blok diagramnya kan setelah ini, setelah komparator ya. Nah, sedangkan persamaan utamanya tadi adalah ini. Nah, ini toh. Nah, ini kita sederhanakan toh. Nah, ini kita pindahkan ceritanya. Yang ini kita panjangkan ke sini, ini kita kasih. Nah, yang ini Anda lihat ini sama ya. Tau S plus 1 ini tuh tau S plus 1. Maka di sini menjadi 1 per WC per tau S plus 1 ya. Nah, ini habis, ini nggak ada fungsi transfernya karena udah dipindahkan ke sini. Yang ini tidak ada 1 per WC ya. Berarti ini cuma satu aja. Berarti sedangkan sini sudah ada 1 per WC, maka di sini kita ganti menjadi WC saja ya. Sudah, maka jadilah yang ini. Nah, ini fungsi transfer secara keseluruhan ya. Udah jadi nih. Nah, tapi ini belum selesai. Persamaan secara keseluruhan seperti apa? Ya, biar kalau misalkan Anda rubah-rubah ini, ada gangguan di sini, ada gangguan di sini, itu nanti dampaknya ke sini bagaimana, berapa cepat itu kita perlu sederhanakan dari fungsi transfer dalam bentuk closed loop ini menjadi suatu fungsi transfer keseluruhan. Nah, ini gampang ya. Caranya begini. Pertama, Anda ekstrak satu-satu tuh persamaannya ya. Pertama adalah ya bagian prosesnya dulu seperti tadi. Ini bagian proses ya. Proses nih. Nah, ini kita ekstrak berarti T1S itu sama dengan ya QS ditambah dengan T1S dikali dengan WC dalam kurung ya, dikali dengan ini. Benar enggak? Ah, ini ya. Nah, ini TS sama dengan T1S kali WC ditambah QS dalam kurung dikali dengan 1 per WC per tau S plus 1. Ini persamaan 1. Persamaan duanya, misalkan ya, kita ambil dari kontrolernya. Kontrolernya tadi adalah PS sama dengan error dikali dengan KC atau KP lah, terserah ya. Ini kebetulan saya salah tulis KP, tapi nggak ada masalah lah. Ini hanya eh, kode saja. Nah, kemudian kita ekstrak juga yang bagian pina kontrol. PS sama dengan PS dikali KP per to PS plus 1 ya, gitu. Kemudian kita ekstrak dulu errornya. Error sama dengan TR min TM ya. Temperatur temperatur set point dikurangin dengan temperatur ukur. Nah, TM sama dengan ini bagian alat ukurnya nih. TM sama dengan to 1S dikali dengan 1 per to S plus 1 ya. Dari sini tadi nih. Ya, dari sini semua. Jadi TM sama dengan to 1S dikali dengan ini toh fungsi transfernya. Sudah tuh, udah kita ekstrak semua. Tinggal kita eh, substitusikan supaya nanti bisa mendapat persamaan akhirnya. Pertama, kita substitusikan antara 2 dan 4. 2 dan 4. Ya, 2, 2 dan 4. Ini 2 dan 4. Nah, error di sini kita ganti dengan TR per TM, maka jadinya adalah persamaan 6. Ya. Nah, sekarang persamaan 6 dengan persamaan 3. 6 dan 3. Berarti PS-nya itu kita ganti dengan ini, TR min TM kali KV ya. Dapatlah ini, ya. Persamaan 7.
Persamaan 7 masuk ke persamaan 5. Persamaan 5 yang ini berarti. Ini toh? Oh, sorry, persamaan 5 masuk ke persamaan 7 ya, bukan 7 ke 5 karena yang 5 itu lebih sederhana. Oke, jadilah persamaan 8. Nah, ini ya toh. Yang terakhir persamaan 8 ke persamaan 1. Jadilah ini. Nah, kita sederhanakan ujung-ujung-ujungnya. Jadilah dimisahkan alfa sama dengan 1/BC per tau S plus 1 beta. Ini alfa beta itu hanya mempermudah penulisan saja. Ya, tapi nanti ujung-ujungnya juga dijabarkan lagi. Udah, nanti ketemulah persamaan akhirnya nih. Ini. Nah, ini persamaan akhirnya ya. Nah, ini tinggal nanti Anda inverskan dari Laplace menjadi fungsi waktu ya. Nah, inilah persamaan akhir untuk fungsi transfer yang tadi steering, steering tank heater ya. Ini persamaan akhirnya. Jadi kalau Anda sudah punya persamaan akhir ini, Anda mudah tuh merubah-merubah ya. Oh, kalau misalkan masa fluida masuk saya rubah, gimana dampaknya nih? Kalau misalkan KV-nya saya rubah atau KP-nya saya rubah, gimana nih dampaknya? Ya, itu kita bisa kelihatan dulu setelah punya persamaan ini. Sampai sini bisa dipahami? Kalau Bisa, belum Pak. paham, ya. Bagaimana bisa? Oke, bisa lah ya. Nah, kalau bisa, nanti ada tugas nih buat fungsi transfer total nih. Seperti ini ya, loopnya. Nanti ada buat ya. Tapi tidak perlu angkakan, ini coba pakai GA, GB, GC gitu ya, ini T gitu ya, dan seterusnya. Ya, nanti punya Anda buat fungsi transfer seperti itu. Ya, di ekstrak aja nih. Ini sama dengan apa? Kalau misalkan ini gampangnya kan, misalkan ini sini berarti sini errornya di sini nih, error ya. Komparator nih, error nih. Ya, gitu. Ini plus plus gitu ya. Nah, ini ada kondisi airnya ini. Sebagian masuk lagi ke sini, nah, gitu ya. Nah, itu nanti ada ekstrak satu lah. Nanti dapat tuh fungsi transfer totalnya seperti apa ya. Tuh. Itu tugasnya. Nanti dikumpulkan di sepada ya. Oke, ini masing-masing aja lah, nggak usah kelompok ya. Nggak susah ini. Nah, ini saya akan memberikan eh, contoh cara kerja kontrapalep ya, supaya eh, mempermudah Anda memahami sistem kontrol itu cara kerjanya seperti apa atau gitu. Called the set point. The controller will produce an output to move the valve to bring the Bentar. Bapak punten, videonya belum terlihat oleh kami. Ya, emang belum ini. Bentar, saya lagi ini masalahnya. Sudah terlihat ya? Sudah, Bapak, sudah terlihat. Oke, ini saya jelaskan sebentar. Nah, ini ada alat alat ukurnya ini ya, alat ukurnya ini nih ya, alat ukur. Nah, ini adalah kontrolernya. Kontrolernya yang ini ya. Nanti ngerubah set point macam-macam. Kebetulan ini PLC. Kalau DCS nggak begini ya. DCS di layar aja, bukan di berupa panel begini, bukan. Ini PLC. Tapi DCS sendiri adalah gabungan dari PLC sehingga terintegrasi menjadi DCS ya. Makanya DCS itu kan distribusi control system, sistem kontrol yang terdistribusi. Jadi gabungan dari PLC itu yang dulu itu sekarang menjadi satu kesatuan, menjadi distribusi kontrol sistem ya gitu.
Nah, ini sistem PLC ya. Tapi yang pada prinsipnya hampir sama. Jadi ngubah-ngubah set point-nya di sini. Ya. Nah, ini adalah pinna kontrolnya yang ini. Yang ini adalah pinna kontrol. Yang ini adalah alat ukurnya tadi, ya. Sudah. Ini adalah berubah-ubahnya set point yang temperatur kontrol tadi. Nah, kemudian nanti di sini juga di dalamnya ada ini adalah alat ukur tadi ya. Ini adalah alat ukurnya, ini adalah TM-nya, ya. Kemudian ini adalah TR-nya di sini. Nah, nanti itu dia itu langsung ke errornya di sini, error ya, error. Nah, nanti dari sini langsung ini nggak jelas tapi nanti ujung-ujungnya ke sini sebenarnya, ada ke sini ya. Nah, ini adalah final control. Nah, ini key-nya di sini gitu ya. Nah, ini key-nya misalkan the bit lah ya. Ini kebetulan bukan steering tank heater tapi ini adalah the bit volumenya ya, ke sana gitu ngalir ya. Ini kebetulan ini untuk temperatur, bukan temperatur ya. Ini untuk flow control kebetulan ya, itu flow control. Tapi pada prinsipnya sama ya. Flow rate to the set point value. Control valve is a power-operated device used to regulate or manipulate the flow of fluids, such as gas, oil, water, and steam. It is a critical part of a control loop and is an example of a final control element. The control valve is by far the most common final control element used in industry today. A control valve can be operated electrically, pneumatically, or hydraulically. A control valve receives a signal from a controller, such as a PLC, in order for it to move, resulting in a change in flow. Because the PLC signal is electrical, the control valve may require a device. Nah, ini tadi dia elektrik sinyal kan. Nah, ini transducernya ini nih, transducer ngerubah si sinyal elektrik menjadi sinyal pneumatik di sini nih ya. Nah, ini nih. Ya. Convert that electrical signal so that it can operate. A control valve has two separate components, the valve and the actuator. Valve bodies are of different types or styles depending on service conditions, piping layout, and desired application. The two classes of control valves are linear motion and rotary motion. On a linear motion valve, the stem and valve movement is up and down. A common type of sliding control valve is the gate valve. A rotary motion. Nah, jadi ada bloknya itu, plugnya itu ada dua jenis, ada linear motion namanya. Jadi linear motion itu gerakannya ke atas ke bawah gitu ya. Plugnya itu yang menutup bagian daripada body si valve-nya itu ya, yang nanti bisa ngatur laju alir fluidanya. Itu ada linear motion namanya, ada rotary motion, jadi kayak butterfly begitu ya, muter dia ser gitu. Nah, itu ada dua jenis ya. Motion valve in almost all cases rotates 90 degrees from open to the closed position. A commonly used rotary valve is the butterfly valve. The actuator is the device connected to the valve through the valve stem that provides the force required to move the valve. As we said earlier, the actuator can be controlled electrically, pneumatically. Nah, kalau yang tadi plugnya tadi dia bergerak rotari, itu biasanya motor ya. Jadi dia tidak pakai udara yang delta P tadi, tidak. Jadi dia nanti langsung elektrik, jadi tidak perlu transducer. Nanti dia langsung diputar gitu ya, gitu. Nah, muter. Ya, tapi umumnya yang digunakan di proses adalah yang pneumatik ini umumnya ya. Ini pada alat-alat tertentu saja. Misalkan di bagian cooling ya, cooling water tuh yang dari headernya mau dibuka pakai motor nih, gitu. Jadi biasanya bukanya dia sistemnya adalah 100 full close full open gitu ya. Jadi buka penuh, tutup penuh biasanya begitu kalau yang pakai motor. Tapi kalau yang pakai pneumatic actuator yang tadi saya jelaskan ada
yang close loop tadi, yang pakai delta P tadi, itu dia bisa dibuka 10%, 50%, 30%. Nah, ini itu naik turun ini. Ya, ini naik turun nih. Ininya naik turun. Nah, gimana melihat 10%, 100%? Ini ada namanya aktuator di sini nih, ada skalanya. Oh, ini 0%, sini 100%, nanti di setting. Ini ada apa? Ada penunjuknya nih. Oh, 10%. Anda bisa lihat di sini. Ya, seperti itu. Or hydraulically. The most common and the most reliable is the pneumatic actuator. The control valve receives a signal from a controller, such as a PLC or a DCS, in order to operate. The controller compares the actual flow rate to the desired flow value, called the set point. The controller will produce an output to move the valve to bring the flow rate to the set point value. Because of how pneumatic actuators are built, Nah, itu gerakan control daripada valve itu will ya. fail to a Perubahan delta P specific tadi position. menggerakkan ini nih yang ada sekarang nih. What Tuh. moves? Ya, neken atau mengurangi As the tekanan supply delta air P tadi pressure is sehingga dia increased, buka dan the menutup rubber ya. diaphragm pushes against the spring and moves the valve stem down into the valve body. As the supply air pressure is reduced, the spring will move the valve stem out of the body. The position to which the control valve is moved, if a loss of signal occurs, is referred to as the failsafe mode. The type of failsafe mode depends on the application for which the control valve is used. The actuator causes the valve to close in a fail-closed control valve. The actuator causes the valve to open in a fail-open control valve. In normal operation, the force of the spring must be overcome by the electrical or pneumatic actuator. In the event of a power failure to the actuator, the electrical or pneumatic force is no longer present, and the spring pressure forces the valve to open. Nah, tadi dibilang kalau terjadi failure current dia bisa terbuka penuh. Yang ini jenis yang tipe ini, kontrol tipe ini, kontrol tipe ini adalah jenisnya adalah fail to open. Artinya kalau terjadi kegagalan, misal listrik mati, dia itu kan membuka penuh karena udaranya berasal dari atas, ya, pendorong dari atas. Ada counterpart yang jenisnya begini. Ini kepalanya ini, kalau ini udaranya dari atas ya. Jadi kalau dia gagal si udaranya ini dari kompresornya mati, dia naik kan. Ini buka penuh, namanya fail to open. Ada yang fail to close. Fail to close itu kalau udara yang tidak ada nutup. Nah, itu udaranya posisinya di sini. Ya, posisinya di sini seperti ini ya, gitu. Jadi dia itu, tapi ini dikondisikan ya, ini dipukul, ini bloknya ini di bawah ini. Jadi kalau dia mau buka, ini dorong ke sini, buka pelan-pelan. Naik ke atas tuh ngebuka. Ya, seperti itu. Itu file to open namanya. Ada dua jenis ya, file to close dan file to open. Ciri-cirinya gimana? File to close, ya, file to close itu udaranya itu posisinya dari bawah ini. Kalau file to open, udaranya dari atas ini. Itu bedanya di situ saja. Jadi kalau misalkan Anda nanti kerja, bedakan file to close dan file to open, lihat daripada udaranya di mana posisinya. Kalau di atas berarti file to open. Kalau di bawah file to close. Nah, itu kenapa ada dua niche nanti dijelaskan di slide atau pertemuan selanjutnya ya, kapan digunakan file to open, kapan digunakan file to close ya. You might wonder how much the valve opens or closes when the flow rate changes. Well, that depends on a number of things, such as the percentage of flow rate change and the diameter of the pipe. Regardless, the controller must be tuned so that it produces Nah, a ini correct PNID response ya. to any change Jadi in flow rate. proporsional integral This is can be derivatif. achieved by using PID control within the PLC or controller. We have already created several easy-to-follow videos on what a PID controller is, the flow of a liquid or gas used in a process. We also learned that a control valve can be one of two main types, linear or rotary, and that we can use a fail-safe type of valve in critical areas. Finally, we introduced you to how control valves are controlled by the use of PID instructions in the PLC or DCS system. Oke, itu ya terkait
gimana sih cara kerja sistem kontrol ya, itu sederhana. Ya. Jadi pada dasarnya itu sistem kontrol itu secara pengoperasiannya itu tidak sulit gitu ya. Cuma buka tutup ya. Tetapi yang paling susah adalah bagaimana memahami fenomena ya. Nah, itu perlu pemahaman konsep dasar yang matang begitu ya gitu. Karena sekali kita salah melakukan eksekusi, maka itu sudah tidak bisa ditarik lagi gitu ya. Kalau sudah di enter itu ya tidak bisa ditarik. Jadi pemahaman konsep dasar itu harus kuat gitu ya. Makanya di industri petrokimia itu dia biasanya memilih SDM yang mempunyai kemampuan konsep dasar yang tinggi begitu ya. Makanya tesnya agak agak berlapis begitu ya gitu. Karena dia tidak mau terjadi kesalahan proses karena bahan di industri petrokimia itu kan mahal-mahal gitu ya. Kalau gagal, wah itu bisa miliaran tuh hilang gitu ya gitu. Nah, makanya di teknik kimia itu dibekali mata kuliah pengendalian proses ya. Teorinya nggak sulit, teori pengendalian proses itu yang sulit adalah mengintegrasikan proses kontrol dengan konsep-konsep keilmuan yang lain begitu ya seperti termodinamika, pengendalian proses, peristiwa perpindahan, teknik reaksi kimia itu ya itu perlu disinkronkan keilmuan itu gitu ya gitu. Karena kalau misalkan sistem kontrol itu kan cuman oh dia bekerja dengan error misalkan dari set point reaktor dinaikkan dari 100 menjadi 50 tinggal diketik aja jadi dari 100 ke 150 tinggal ketik aja 150 enter sudah gitu kan eksekusi nah penaikan suhu itu kita kembalikan lagi ke konsep teknik reaksi kimia oh kalau suhu dinaikkan nanti laju reaksi meningkat misalnya karena rumusnya adalah dCA per dt sama dengan KC K itu secara harmonius dia adalah eksponensial seperti berarti kalau temperatur dinaikkan maka K naik maka laju naik konversi naik tapi di situ ada hal-hal yang perlu diperhatikan misalkan kalau suhu dinaikkan itu nanti dampaknya terjadi apa namanya reaksi samping tidak terjadi runway reaksi tidak nah itu perlu dipikirkan dikaitkan dengan ilmu keilmuan yang lain kalau cuma penilaian proses itu tadi bekerja hanya berdasarkan delta saja, error aja gitu ya, gitu. Dampaknya itu ya kita kaitkan dengan keilmuan-keilmuan lain begitu ya, gitu. Makanya di industri petrokimia itu dia biasanya ngerekrut SDM-SDM yang cenderung lebih maju ya kemampuannya misalkan seperti industri sepatu misalkan dibandingkan industri petrokimia ya nggak akan sama itu SDM yang direkrut gitu kan kalau industri sepatu kan yang penting bisa jahit gitu bisa ngelem gitu kan gitu nggak usah dan kalaupun misalkan lemnya kurang banyak paling dampaknya nggak tidak terlalu lengket gitu tapi kalau industri kimia ya salah memasukkan suhu aja bisa meledak itu karena terjadi runway reaksi misalkan nah seperti itu ya jadi seperti itu. Oke, kemudian ini video satu lagi ya. Control valve actuators. Oke, sebenarnya ini sama dengan kontrol valve ya, cuman dia lebih memfokuskan pada perubahan tekanan tadi ya. Kalau tadi kan alat alat ukur tekanannya nggak nampak, kalau ini nampak itu aja sih. Ya. Control fluid in a pipe by varying the orifice size through which the fluid flows. Control valves contain two major components, the valve body and the valve actuator. Nah, ini yang saya bilang tadi The aktuator valve ya. body provides the fluid connections and a movable restrictor comprised of a valve stem and plug that is in contact with the fluid that varies the flow.
The valve actuator is the component that physically moves the restrictor to vary the fluid flow. 3 actuator types are used in control valves, and they include spring and diaphragm, solenoid, and motor. As the name suggests, the spring and diaphragm actuator uses a spring and a diaphragm to move the valve stem and plug. A 15 psi pneumatic signal enters the housing at the top. Nah, ini tadi tekanan tadi itu kita bisa lihat ya di sini ada pressure gauge yang kecil ya, gitu. Jadi udara mengalami peningkatan atau penurunan itu bisa dilihat dari tekanan di sini. Ya, kalau tekanannya turun berarti pressure udaranya atau udara yang mengalir mengecil. Kalau dia naik di sini berarti pressure-nya meningkat, begitu ya, seperti itu. Itu realitas di lapangannya begitu. Nah, ini yang namanya tadi ya. Ini pressure-nya tadi ya, ini namanya tadi indikator tadi, aktuator lah ya. Di sini nanti ada di sini di semacam ada penunjukin. Nah, ini berapa persen, ini 0%, ini 100%. Nah, ini berapa persen nanti. Seperti itu ya, gampangannya seperti itu. Top of the actuator. As pressure is exerted on the diaphragm, a downward force is applied against the spring, which moves the restrictor. The diaphragm moves until it creates an equal but opposing force against the spring, at which time the motion stops as the plug meets the valve seat. With no air pressure, the restrictor is pushed upward by the spring to act as a normally open control valve. To vary the position of the restrictor and flow through the valve, a current to pressure transducer can be used to provide a 3 to 15 psi signal to the diaphragm. Nah, ini tadi signal error itu di sini, error gitu kan, error tadi kan, yang TR min T tadi, error, nanti TR min T dikali KC ya. Nah, itu nanti dirubah menjadi delta P, itu pakai transducer ini. Nanti barulah delta P masuk, pressure ini masuk sana. Ya, begitu. Konsepnya begitu. At 3 psi, the valve is maintained open, and at 15 psi, the valve is maintained closed. Pressures between the 3 to 15 psi range proportionally change the flow of the valve. For example, a pressure of 9 psi applied to the diaphragm moves the spring and valve stem to 50% of operating range. Saya pikir begitu ya. Ada yang tanyakan? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan tidak? Kalau tidak saya akhiri. Baik, kalau tidak saya pikir cukup ya. Nanti ada tugas Anda bisa kirimkan ke Spada, dan teorinya juga ada Spada, bisa ada download ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.